jadilah orang yang bermanfaat, yang berguna, dan yakin dimanapun kamu berada, Allah akan memberikan kemampuan untuk menjadikan orang lain menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jurnal Pemuda. Bagaimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga diberikan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Ugi Sugiandi dalam acara Jurnal Pemuda. Nah, setelah sebelumnya kita telah mendengarkan cerita tentang merubah maksiat menjadi taat yang berjudul tentang kisah percintaan. Nah, kali ini kita akan membawakan cerita yang menarik nih. Tentang apa ya? Penasaran kan? Seperti apa ceritanya? Oke, sahabat Jurnal Pemuda, kita sudah kedatangan narasumber yaitu A Cucu. Nah, A, kali ini kita akan membawakan cerita seperti apa nih, A? Setelah sebelum-sebelumnya kita ada kisah percintaan, kisah tentang wah macam-macam. Nah, kali ini ada gak kisi-kisinya seperti apa ceritanya? Untuk cerita kali ini, yaitu seorang pemuda yang menghijrahkan rekan kerjanya di suatu perusahaan. Wah, menarik nih, A. Jadi gak sabar nih pengen denger seperti apa ceritanya. Penasaran kan? Dalam cerita kali ini, yaitu tentang Ricky ya, masih berkaitan dengan cerita yang sebelumnya, di mana Ricky itu kerja di salah satu perusahaan obat ya, yang jadi salesman. Namun Ricky ini pindah kerja di perusahaan yang berbeda dengan perusahaan yang sebelumnya. Ricky ini pindah dikarenakan ya memang pendapatan dari perusahaan tersebutnya berbeda karena memang banyak tanggungan orang tuanya sama adiknya untuk sekolah, dan dianya juga buat kuliah gitu kan. Dia masuk di salah satu perusahaan sebagai debt collector ya. Awalnya memang kurang sek sebenarnya, dengan hati nurani itu kurang sek, tapi apalah daya dengan kebutuhan gitu kan, karena memang butuh ya dia menjalani pekerjaan tersebut. Awal-awal bulan gitu kan, dia merasa melihat di sekitarnya itu orang-orangnya itu kurang pas dengan kehidupan yang sebelumnya, karena boleh disebutkan lah di anggota atau kelompoknya kerjanya itu ada yang suka minum-minuman, ya judi, main perempuan dan sebagainya gitu kan ya. Tapi walaupun risih ya dijalani dengan baik gitu kan. Awal bulan pertama nggak menghiraukan karena Ricky itu nggak pernah menceramahi, menegur dan sebagainya. Di perusahaan yang barunya pulangnya itu malam, sekitar jam 9 malam ya. Dari jam 7 sampai jam 9 malam kerjanya. Memang sih dari segi penghasilan lebih besar dari sebelumnya. Tapi pulangnya selalu malam. Nah, yang jadi merasa risihnya Ricky itu karena setiap pulang kerja di malam hari jam 8 jam sampai 9 itu melihat rekan kerjanya itu suka mabuk-mabukan. Ricky itu ya selalu melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya di perusahaan itu. Nah, satu bulannya itu ada satu orang yang mengikuti sholat gitu kan. Dia bilang gitu kan, Ki, saya tuh nggak pernah sholat nih, saya mau ikut sholat nih. Mungkin ada yang satu orang yang diketuk ya, diberi hidayah nih, akhirnya ada satu orang yang mengikuti sholat maghrib dan sholat isya berjamaah gitu kan. Bulan kedua, bulan ketiga ada ya mengikuti banyak lah gitu kan yang mengikuti, dan akhirnya di bulan ke-10 ya, di bulan ke-10 Ricky ini banyak gitu kan yang ikut sholat berjamaah gitu kan. Awalnya cuman berdua, terus ada yang ngikutin, jadi banyak gitu kan. Nah, di 10 bulan itu
ke 10 bulannya itu akhirnya Ricky itu dipanggil sama manajer. Kaget kan, Ricky itu dipanggil sama manajer, ada apa, kesalahan apa, khawatir ada sesuatu hal gitu kan. Ricky itu dipanggil sama manajer, ngobrol 4 mata. Di obrolan tersebut, Ricky, saya lihat anggota atau rekan kerja kamu itu ada yang berubah gitu kan. Selama ini lihat pemantauan biasanya itu nggak pernah sholat. Sekarang rekan kerja kamu banyak yang sholat gitu kan. Ya, kira-kira pendapat kamu mau apa gitu kan. Akhirnya Ricky itu bingung gitu kan. Tadinya gitu kan, kata Ricky itu, tadinya saya mau minta sejadah buat mereka sholat gitu kan. Ya memang ada 1-2 sejadah sih di tempat perusahaan itu, cuman untuk sholat ya. Kata manajernya itu, saya bukan cuma sejadah akan ngasih, tapi akan buatkan musola. Akan buatkan musola. Ricky kan tadi terharu, yang awalnya minta sejadah akhirnya dibuatkanlah musola gitu, karena memang sudah banyak yang awalnya cuman 1 orang yang ngikutin, sampainya 10 bulan dia kerja di perusahaan tersebut. Akhirnya manajer itu terkesan melihat ada perubahan karyawannya yang awalnya kelihatannya itu cuek dengan sholat, akhir-akhir ini sholat gitu kan, walaupun yang terlihat itu sholat maghrib dan sholat isya. Dibangunlah musola walaupun ukuran 3 meter, ya 3 kali 5 gitu kan meter persegi. Akhirnya setelah dibuatkan musola, Ricky ini ada yang manggil Ustadz, ada yang manggil imam musola, ada yang manggil imam masjid gitu kan. Pokoknya ada yang berbeda lah pandangan dari karyawan itu kepada Ricky ini gitu kan, yang awalnya suka membungkuk jadi malu. Padahal mah Ricky itu nggak pernah negur, nggak pernah nasihatin dan sebagainya. Tapi mereka sendiri malu terhadap Ricky karena ya bisa dibilang berbeda dengan karyawan lainnya. Itu cuek sama Ricky, akhirnya mereka terbuka, bahkan minta konsultasi gitu terkait dengan agama. Sampai ada karyawan atau rekan kerjanya Ricky itu konsultasi terkait dengan dirinya, yaitu yang kecanduan minum-minuman gitu kan. Ya akhirnya hijrah lah gitu. Juga ada perubahan gitu. Ada juga yang konsultasi terkait dengan dirinya sering zina gitu kan. Sering zina gitu kan. Ya bagaimana supaya dia tidak melakukan zina lagi. Ya salah satu saran dari Ricky itu, andaikan dia, kata Ricky itu, andaikan keluarga kamu dizinahi sama yang lain bagaimana gitu kan. Di situ dia merenung, oh iya kalau ibu saya dijinahi, kalau istri saya dijinahi, kakak saya dan sebagainya, keluarga saya dijinahi, bagaimana, dia merenung. Akhirnya tidak lagi melakukan zina. Jadi awalnya cuek karyawan yang lain itu, tiba-tiba banyak yang curhat, banyak yang konsultasi kepada Ricky, karena terlihat dari Ricky itu dia pendiam gitu kan, kelihatannya pendiam, tapi begitu dekat dengan yang lain berbaur gitu kan, komunikatif lah dengan yang lain. Dalam 10 bulan itu akhirnya Ricky ini mengajukan resign kepada manajer gitu kan. Awalnya sih tidak disetujui resignnya Ricky itu karena ada perbaikan dan ada kemajuan cabangnya itu, cabang perusahaannya itu tidak menyetujui bahwa Ricky itu untuk resign awalnya gitu kan. Tapi karena keinginannya kuat ingin resign, Ricky ini akhirnya disetujui gitu kan, dengan alasan-alasan tertentu. Kata manajer itu, tadinya Ricky, saya itu akan mengangkat kamu jadi staf, kamu itu akan jadikan ketua, memegang 6 anggota gitu kan di salah satu wilayah. Ada waktu sekitar 2-3 bulan untuk mencari pengganti Ricky gitu kan, tidak langsung begitu dia bilang resign langsung resign, enggak. Dari ada waktu jeda 2-3 bulan nunggu pengganti Ricky. Setelah 1 tahun ya, karena tadi 10 bulan mengajukan resign, ada waktu sekitar 2 atau 3 bulan dia
masih kerja di sana karena mencari penggantinya. Ya kurang lebih 1 tahun dia kerja di salah satu perusahaan tersebut. Ya, dia resign. Ternyata setelah dia resign, Ricky resign, teman-teman yang biasanya mabuk yang konsultasi dengan Ricky itu ternyata mengikuti jejaknya resign juga, ya hijrah. Jadi kebanyakan yang awalnya masih pergaulannya bebas dan ya tidak pernah sholat dan sebagainya, sering mabuk-mabukan, akhirnya kebanyakan dari mereka itu hijrah. Walaupun dia Ricky ini udah keluar, tapi silaturahmi dengan sahabat dulunya, rekan kerja dari dulu yang hijrah itu, alhamdulillah masih tetap komunikasi silaturahmi dengan baik. Menarik sekali ya, kita bisa mengambil hikmah lewat cerita barusan ya. Ada gak tips and trick untuk sahabat jurnal pemuda yang bisa mengikuti jejak Ricky ya, untuk bisa menghijrahkan yang tadinya mungkin dalam tanda kutip belum beriman ya, jadi beriman gitu. Untuk tips dari cerita tadi ya, ternyata Ricky juga sebenarnya amanah dan saran dari gurunya. Jadi kata gurunya itu, Ricky, jadilah orang yang bermanfaat, yang berguna, dan yakin dimanapun kamu berada, Allah akan memberikan kemampuan untuk menjadikan orang lain menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih banyak sekali ya atas cerita dari Ricky tersebut nih. Wah, banyak sekali kisah-kisah dari Ricky ini yang bisa menginspirasi tentunya untuk sahabat jurnal pemuda ya, yang bisa mengikuti jejak-jejak Ricky untuk bisa menghijrahkan orang banyak yang bisa bermanfaat tentunya untuk masyarakat ya. Oke, sahabat jurnal pemuda, terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Bagi yang mempunyai cerita atau saran bisa kirimkan di kolom komentar dan bisa DM di akun Instagram kami yaitu Jurnal Pemuda Official, atau bisa kirim ke email kami yaitu jurnalpemudaofficial@gmail.com. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam Jurnal Pemuda.